Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Gilbertus Mowong Putra, jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 20050500012. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu Hukum Internasional, dan mengambil materi kelima yang berupa subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional, ia adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yang dimana subjeknya ini adalah negara, dan pemegang hak dan kewajiban yang terbatas atau privilege. Contohnya mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hubungan internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi atau suatu perjanjian atau suatu yang bisa disebut juga perjanjian. Terus yang ketiga, pemilik kepentingan untuk hubungan internasional itu bisa dibuat. Yang satu, saya akan membahas tentang negara. Negara adalah suatu lembaga atau suatu tempat yang dimana manusia bisa mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik. Jadi faktor negara ini sangatlah penting, dan dijunjung dalam satu negara itu terdapat masyarakat yang memiliki satu tujuan yang sama, yang memiliki suatu keinginan untuk hidup berdampingan dan bersama-sama di suatu wilayah tertentu. Terus dalam pasal 1 PON Amerika, Confederation of Right of the Duties of the Station tahun 1993, negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki sekitar ada 4 faktor. Yang pertama tentu saja penduduk yang tadi saya bicarakan. Terus yang kedua itu wilayah. Jadi sebuah negara wajib mempunyai wilayah untuk penduduknya itu. Terus yang ketiga itu pemerintahan. Ketika sudah ada warga dan sudah ada wilayah, tentu harus ada pemerintahan yang mengatur untuk jalannya suatu negara tersebut, atau untuk mencapai tujuan-tujuan dari negara tersebut, yang tujuannya mencapai kemakmuran dalam suatu negara tersebut. Terus yang ketiga, kemampuan atau kapabilitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain, networking untuk ke negara lain. Jadi bukan saja terfokus pada negaranya sendiri, bahkan dia harus mencari kerjasama untuk negara-negara lainnya. Dan bukan hanya kerjasama, mereka juga bisa membantu negara-negara yang lebih membutuhkan. Dan pentingnya kerjasama ini kembali lagi tadi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Karena dengan kerjasama kita bisa meningkatkan ekonomi, pertahanan, keuangan, dan keamanan dalam suatu negara tersebut bisa ditunjang. Ada juga pertukaran teknologi, pertukaran budaya, kultur, dan pertukaran cara pikir atau ideologi yang kita pahami sampai sekarang. Terus yang keempat, bentuk-bentuk negara. Saya akan membahas bentuk-bentuk negara. Yang pertama adalah negara mikro. Ialah negara dengan penduduk dan wilayah yang kecil. Misalnya San Marino itu penduduknya sekitar 20.000 jiwa, dan Manoko yang penduduknya 30.000 jiwa dan luas kotanya atau negaranya hanya 22 km persegi. Terus yang kedua, negara kesatuan. Suatu negara memiliki suatu pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayah yang ada atau seluruh wilayah yang dia punya. Itu yang disebut negara kesatuan. Terus yang selanjutnya adalah dependent states atau negara yang merdeka dengan sendirinya, yaitu negara-negara yang bergantung kepada negara-negara lain, baik karena adanya pengawasan dari negara tersebut, atau adanya perjanjian atau persetujuan mengenai hubungan luar negeri kepada negara lain, dan adanya penduduk sebagai akibat perang.
ini ya banyak negara-negara yang terdampak seperti itu ya. Yang kita bisa lihat itu adalah Timor Leste yang pembagian dari Inggris. Jadi dia sangat bergantung pada Inggris karena dia pecahan dari daerah jajahan Inggris. Terus yang ada namanya negara vasal atau uh, prokortat, negara yang kekuasaannya luar negeri sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain. Contohnya itu banyak ya, ada Australia, Rusia dan Prusia dan Uni Soviet. Terus yang kedua adalah wilayah mandat atau perwakilan. Wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan pihak asing tanpa mendapatkan dukungan dari negara penduduknya. Contohnya itu ada wilayah Pasifik yang dibawahi oleh Inggris dan Australia. Terus yang ada namanya negara federal atau negara bagian, itu terhadap negeri menuntut kontribusi pejabat-pejabat federal dan anggota-anggota federasi. Itu kayak negara bagian kayak San Francisco dan lain-lain. Terus ada juga namanya negara netral, suatu negara yang merdeka sendiri, dan politik wilayahnya kokoh dijamin oleh pemerintahan yang ada pada saat itu. Jadi dia independen, tidak seperti tadi dihadiahkan oleh negara lain atau tergantung oleh negara lain. Ini independen, satu, dan tidak tercerai-berai gitu. Terus yang kedua itu ada tahta suci. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tahta suci. Tahta suci ini yang dimaksud adalah yang di bagian Vatikan. Pada zaman dulu semua orang menganggap tahta suci itu sebagai PBB-nya zaman dulu. Jadi kalau ada apa-apa menyelesaikannya dengan cara tahta suci atau dengan cara agama. Jadi penyelesaian suatu masalah itu ditentukan oleh dari Vatikannya sendiri. Terus yang ketiga adalah organisasi internasional. Organisasi internasional itu pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara dengan didaktari oleh struktur organisasi yang jelas. Ya, yang kita tahu sebagai PBB atau APEC untuk mengurusi minyak dan banyak hal yang lainnya seperti UNICEF, budaya dan kesehatan, PMI juga masuk ke dalam tersebut. Terus mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Selamat malam.